Sugeng rawuh wontening channel Kinawi Krama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu. Pada kesempatan yang baik ini tak lupa saya senantiasa selalu mendoakan sedulur dan panjenengan semua. Semoga selalu diberi kesehatan dan kelimpahan rezeki, serta selalu mendapat nasib dan hoki yang terbaik. Amin. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pantangan atau larangan keras pernikahan yang sebisa mungkin harus dihindari, menurut Kitab Primbon Jawa. Pernikahan adalah sebagai acara atau upacara sakral yang fungsinya untuk menyatukan seorang laki-laki dan perempuan ke dalam sebuah penyatuan, yaitu biduk rumah tangga. Setiap suku dan budaya di Indonesia juga memiliki kepercayaannya masing-masing tentang bagaimana harus menyikapi sebuah acara sakral, yaitu pelaksanaan pernikahan. Beberapa mitos terkait pernikahan pun bermunculan dan mengakar kuat di tengah masyarakat yang mendiami suku tertentu, tak terkecuali suku Jawa. Mereka menganggap bahwa pantangan-pantangan tersebut sebaiknya dihindari agar calon pengantin dapat terhindar dari adanya energi negatif yang mengintai dalam perjalanan kehidupan berumah tangga. Sebelum saya melanjutkan pembahasan ini, saya selalu mengingatkan bahwa ini hanya sebuah mitos Jawa, jadi bijaklah Anda dalam menyikapi isi video ini. Dan untuk kepercayaan kembali pada diri Anda masing-masing. Lalu mitos dan larangan apa saja yang dipercayai akan mengakibatkan hal buruk dalam pernikahan tersebut? Mari kita simak bersama penjelasan Kinawi Krama. Siapa tahu bisa jadi bahan pertimbangan Anda yang akan melangsungkan pernikahan. 1. Kakak beradik menikah di tahun yang sama. Salah satu pantangan pernikahan adat Jawa yang cukup populer adalah kakak beradik yang menikah di tahun yang sama. Karena apabila tetap dilangsungkan, maka dalam kepercayaan Jawa hal tersebut bisa membawa malapetaka. Kakak beradik yang memiliki rencana untuk menikah sebaiknya diselenggarakan di tahun yang berbeda agar terdapat jeda. Sebagai contoh, sang kakak diputuskan untuk menikah tahun ini, sementara adiknya akan menyusul di tahun depan atau tahun berikutnya. Kendati demikian, saudara kandung yang menikah di tahun yang sama bukanlah suatu larangan yang harus dihindari karena tidak akan menimbulkan kesialan. Namun, bahwa pernikahan yang diajukan 2 kali dalam setahun akan mampu menghabiskan banyak biaya, yang berpotensi membebani keluarga besar. Apalagi mayoritas orang tua juga membutuhkan waktu yang tidak sedikit untuk bisa beradaptasi setelah kehilangan salah satu anaknya. Sehingga pernikahan antara kedua kakak beradik ini memang sebaiknya diberi jeda. 2. Hitungan weton jodoh dengan pasangan tidak cocok. Weton merupakan hitungan hari lahir seseorang yang digunakan untuk menunjukkan ramalan tertentu. Masyarakat berdarah Jawa mengenal istilah perhitungan weton, untuk menentukan tanggal yang dianggap baik jika ingin melaksanakan pernikahan, pindah rumah, atau hitanan anak laki-laki. Fungsinya agar pasangan dapat terhindar dari hal-hal buruk di saat hari H. Sementara itu, untuk mengukur tingkat kecocokan di antara calon pengantin yang akan menikah, nantinya akan dihitung berdasarkan weton jodoh. Cara kerjanya adalah dengan menjumlahkan hari kelahiran calon mempelai pria dan wanita, yang masing-masing hari memiliki nilai yang berbeda menurut weton Jawa. Bila perhitungan hasil akhir menunjukkan ketidakcocokan, namun keduanya tetap nekat untuk melanjutkan hubungan, maka dikhawatirkan kehidupan rumah tangganya akan terus diselimuti oleh masalah besar. Kalau menurut kepercayaan Jawa yang satu ini masih benar-benar diperhitungkan, karena dampaknya ditakutkan akan berakibat fatal, karena terbukti di masyarakat Jawa banyak yang datang kepada orang yang tahu perhitungan perjodohan, ketika mau menikahkan anaknya. 3. Pernikahan anak pertama dengan anak ketiga. Masyarakat Jawa mengenal istilah mitos lusan, untuk menggambarkan sebuah pernikahan yang terjadi di antara anak nomor 1 dengan anak nomor 3. Mereka percaya bahwa pernikahan tersebut dikhawatirkan mampu membawa dampak keretakan rumah tangga di kemudian hari. Hal ini karena umumnya anak pertama dan ketiga memiliki perbedaan karakter yang cukup jauh, sehingga rawan terjadi konflik berkepanjangan.
Selain itu, kehidupan rumah tangga dari pasangan anak pertama dan ketiga juga dipercaya akan mengalami kesulitan ekonomi, karena setiap pekerjaan yang mereka tekuni tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan finansial keluarganya kelak. Alasan lainnya, pernikahan seperti ini bisa mendatangkan kematian, baik itu dari sisi pasangan maupun pihak orang tua. Itulah mengapa pernikahan antara anak pertama dan anak ketiga cenderung dan harus dihindari. 4. Posisi rumah kedua mempelai saling berhadapan. Salah satu pantangan pernikahan adat Jawa yang masih diyakini hingga saat ini adalah tentang posisi kediaman dari kedua mempelai. Calon pengantin Jawa yang berencana akan menikah sebaiknya tidak tinggal di rumah yang saling berhadapan, karena hal tersebut dianggap akan mendatangkan permasalahan rumah tangga yang cukup serius di masa depan. Kendati demikian, hal ini tak lantas bisa menjadi halangan. Kedua calon mempelai tetap bisa melangsungkan pernikahan asalkan salah satu dari mereka bersedia untuk direnovasi rumahnya agar tidak lagi berhadapan. Atau salah satu calon mempelai dibuang terlebih dahulu oleh keluarganya, untuk kemudian diangkat sebagai anak oleh kerabat dekat yang kediamannya tidak berhadapan dengan pasangannya. Kepercayaan yang satu ini lebih banyak ditemukan di daerah Provinsi Jawa Timur. 5. Menyelenggarakan pernikahan di bulan Suro. Sebagian besar masyarakat Jawa meyakini bahwa bulan Muharram atau Suro merupakan bulan yang dianggap keramat. Hal ini karena adanya berbagai peristiwa bersejarah tentang umat Islam yang terjadi di bulan tersebut. Orang-orang berdarah Jawa menganggap Suro sebagai bulan prihatin sekaligus pemanjatan doa untuk seluruh tokoh yang pernah terlibat dalam peristiwa itu, sehingga ragam kegiatan yang bernuansa kegembiraan seperti pernikahan atau pesta pribadi tidak seharusnya dilakukan. Jika calon pengantin memutuskan untuk tetap menggelar pernikahan di bulan Muharram atau Suro, maka dikhawatirkan akan terjadi berbagai peristiwa naas yang tidak diinginkan bagi kedua mempelai. Terdapat tanggal-tanggal yang dianggap sebagai pantangan untuk menyelenggarakan pesta pernikahan di bulan Suro, yaitu tanggal 6, 11, 17, 27, dan tanggal 14 pada hari Rabu Pahing karena akan ada banyak godaan negatif yang menghampiri perjalanan hidup kedua mempelai. Demikianlah tadi pembahasan tentang mitos dan larangan pernikahan adat kepercayaan Jawa. Untuk kepercayaan kembali pada diri Anda masing-masing. Terima kasih sudah menyempatkan untuk menonton video ini. Sampai jumpa dengan video berikutnya.